Halo teman-teman, selamat datang ke podcast Journey Wealth. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, terutama di masa-masa krisis ekonomi. Judul kita kali ini adalah bagaimana tindakan pemerintah dapat mengatasi pengangguran selama krisis ekonomi. Di tengah ketidakpastian global dan berbagai tantangan ekonomi yang kita hadapi, isu pengangguran menjadi salah satu masalah yang paling mendesak. Pengangguran bukan hanya persoalan angka, tapi juga persoalan kesejahteraan, stabilitas sosial, dan masa depan sebuah bangsa. Mari kita bedah lebih dalam bagaimana pemerintah dengan berbagai kebijakan dan program bisa memainkan peran penting dalam mengurangi dampak pengangguran selama krisis ekonomi. Sebelum lanjut, pastikan teman-teman telah menekan tombol like, share, dan subscribe agar dapat menikmati konten-konten menarik seputar dunia keuangan dan ekonomi. Selamat mendengarkan. Segmen pertama, pengangguran dan krisis ekonomi. Mengapa masalah ini sangat penting? Sebelum kita masuk ke dalam berbagai solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah, penting untuk kita pahami terlebih dahulu bagaimana krisis ekonomi mempengaruhi tingkat pengangguran. Krisis ekonomi seringkali ditandai dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan permintaan terhadap produk dan jasa, serta ketidakstabilan pasar. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha mereka sama sekali. Saat terjadi krisis ekonomi, angka pengangguran cenderung meningkat drastis. Ini bukan hanya disebabkan oleh perusahaan yang gulung tikar, tetapi juga karena pasar tenaga kerja yang menyusut. Artinya lebih sedikit pekerjaan yang tersedia untuk jumlah pencari kerja yang terus bertambah. Pengangguran membawa dampak yang sangat signifikan pada kehidupan masyarakat. Tidak hanya dari sisi ekonomi, seperti hilangnya penghasilan dan daya beli, tetapi juga dari sisi sosial dan psikologis. Orang-orang yang menganggur seringkali mengalami stres, depresi, dan penurunan kepercayaan diri. Bahkan dalam skala yang lebih luas, tingginya pengangguran dapat meningkatkan angka kemiskinan, kejahatan, dan ketidakstabilan sosial. Segmen kedua, peran penting pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Dalam menghadapi situasi yang sulit ini, pemerintah memiliki peran yang sangat sentral. Ketika pasar gagal menciptakan lapangan kerja yang cukup, intervensi pemerintah diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas ekonomi. Tindakan pemerintah bisa menjadi jembatan yang menghubungkan mereka yang membutuhkan pekerjaan dengan kesempatan yang terbuka, bahkan di tengah krisis. Berikut ini beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi pengangguran. Pertama, kebijakan fiskal yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. Kebijakan fiskal adalah salah satu alat utama yang dimiliki pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian. Dalam masa krisis, pemerintah bisa meningkatkan belanja negara untuk memacu aktivitas ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Salah satu contohnya adalah dengan meningkatkan belanja infrastruktur. Proyek-proyek pembangunan seperti jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit bisa menyerap banyak tenaga kerja, terutama di sektor konstruksi. Selain itu, pemerintah juga bisa memberikan insentif kepada perusahaan-perusahaan yang bersedia menambah tenaga kerja atau setidaknya tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Insentif ini bisa berupa pengurangan pajak, subsidi gaji, atau keringanan biaya operasional lainnya. Kedua, kebijakan moneter yang mendukung sektor usaha. Selain kebijakan fiskal, kebijakan moneter juga memainkan peran penting dalam mengatasi pengangguran. Bank sentral dengan mengatur tingkat suku bunga bisa memberikan stimulus kepada dunia usaha untuk tetap beroperasi bahkan di masa krisis. Suku bunga yang rendah akan mendorong perusahaan untuk melakukan pinjaman dan investasi yang pada akhirnya bisa membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Pemerintah juga dapat mendorong perbankan untuk memberikan pinjaman dengan bunga rendah kepada UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, yang seringkali menjadi tulang punggung perekonomian, terutama di negara berkembang seperti di Indonesia ini. Dengan akses modal yang lebih mudah, UMKM bisa bertahan di masa krisis dan tetap mampu menyerap tenaga kerja. Segmen ketiga, program bantuan langsung dan subsidi untuk masyarakat yang terdampak. Selain kebijakan makro, langkah langsung yang bisa dilakukan pemerintah adalah memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak, khususnya mereka yang kehilangan pekerjaan.
Program-program seperti bantuan tunai langsung, bantuan sembako, atau bantuan subsidi upah bisa membantu masyarakat bertahan di tengah krisis. Program ini juga dapat mencegah penurunan daya beli yang drastis, yang pada gilirannya bisa membantu mempertahankan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Namun, dalam memberikan bantuan, pemerintah harus memastikan bahwa program ini tepat sasaran. Salah satu cara untuk memastikan hal ini adalah dengan menggunakan data yang akurat dan terintegrasi antara berbagai lembaga pemerintah. Di era digital saat ini, penggunaan teknologi seperti big data dan artificial intelligence dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kelompok-kelompok yang paling rentan dan memerlukan bantuan. Segmen keempat, program pelatihan dan pengembangan keterampilan, reskilling dan upskilling. Salah satu tantangan besar dalam mengatasi pengangguran, terutama di masa krisis, adalah memastikan bahwa tenaga kerja memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Krisis seringkali mengubah struktur ekonomi secara signifikan. Misalnya, di tengah pandemi COVID-19, kita melihat pergeseran besar ke arah digitalisasi dan otomatisasi. Banyak pekerjaan yang dulu dianggap stabil seperti di sektor retail dan perhotelan, mendadak menjadi rentan atau bahkan hilang sama sekali. Oleh karena itu, pemerintah perlu menginvestasikan lebih banyak sumber daya untuk program reskilling dan upskilling. Program-program ini bisa dilakukan melalui kerjasama dengan institusi pendidikan, universitas, dan perusahaan teknologi. Dengan memberikan pelatihan yang tepat, pekerja yang terdampak bisa mendapatkan keterampilan baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini. Di Indonesia, program Kartu Prakerja adalah salah satu contoh konkret bagaimana pemerintah berusaha memberikan pelatihan kepada masyarakat yang terkena dampak krisis. Program ini memberikan akses pelatihan kepada pencari kerja, baik secara online maupun offline, untuk meningkatkan keterampilan mereka. Segmen kelima mendukung sektor informal dan UMKM. Di banyak negara berkembang termasuk Indonesia, sektor informal dan UMKM memegang peran penting dalam perekonomian. Di masa krisis, sektor ini seringkali menjadi penyelamat bagi banyak orang yang kehilangan pekerjaan di sektor formal. Namun, sektor informal dan UMKM juga rentan terhadap dampak krisis, terutama dalam hal akses ke modal dan pasar. Untuk itu, pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih besar kepada sektor ini. Selain memberikan akses pinjaman dengan bunga rendah, pemerintah juga bisa menyediakan program bantuan teknis untuk membantu UMKM meningkatkan efisiensi dan daya saing. Selain itu, penting juga bagi pemerintah untuk mempermudah regulasi dan birokrasi, sehingga sektor ini bisa berkembang lebih cepat. Segmen ke-6, penguatan jaring pengaman sosial. Jaring pengaman sosial adalah salah satu komponen penting dalam mengatasi pengangguran selama krisis ekonomi. Program-program seperti asuransi pengangguran, pensiun, dan jaminan kesehatan bisa membantu masyarakat yang terdampak krisis untuk tetap bertahan. Di beberapa negara, program-program ini bahkan sudah menjadi bagian dari kebijakan permanen yang dirancang untuk melindungi warga negara dari guncangan ekonomi. Di Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan adalah salah satu contoh bagaimana jaring pengaman sosial sudah diterapkan. Namun, masih banyak ruang untuk pengembangan, terutama dalam hal cakupan dan kualitas layanan. Pemerintah perlu memastikan bahwa program-program ini mencakup seluruh masyarakat, terutama mereka yang berada di sektor informal dan rentan terhadap pengangguran. Segmen ke-7, mendorong investasi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Langkah jangka panjang yang bisa diambil pemerintah untuk mengurangi pengangguran adalah dengan mendorong investasi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam hal ini, pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif, baik bagi investor domestik maupun asing. Kebijakan yang stabil, regulasi yang jelas, dan infrastruktur yang memadai adalah beberapa faktor yang bisa menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, pemerintah juga bisa berfokus pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ini berarti investasi dalam sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan jangka panjang, seperti teknologi hijau, energi terbarukan, dan industri kreatif. Sektor-sektor ini tidak hanya memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang. Segmen ke-8, kolaborasi dengan sektor swasta dan internasional.
tidak ada satu pihak yang bisa mengatasi krisis ekonomi dan pengangguran sendirian. Pemerintah perlu bekerja sama dengan sektor swasta dan juga lembaga internasional untuk mencari solusi yang efektif. Sektor swasta bisa berperan dalam menciptakan inovasi dan lapangan kerja baru, sementara lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF bisa memberikan dukungan finansial dan teknis. Kerjasama internasional juga penting dalam era globalisasi ini. Banyak masalah ekonomi yang bersifat lintas batas, seperti fluktuasi harga komoditas atau krisis keuangan global. Dengan berkolaborasi dengan negara lain dan lembaga internasional, pemerintah bisa mendapatkan bantuan yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengatasi pengangguran. Jadi itulah beberapa langkah yang bisa diambil oleh pemerintah untuk mengatasi pengangguran selama krisis ekonomi. Dari kebijakan fiskal dan moneter, hingga program pelatihan keterampilan dan dukungan untuk UMKM, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Krisis ekonomi adalah tantangan besar, tapi dengan kebijakan yang tepat, kita bisa melalui masa sulit ini dengan lebih baik. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan share jika Anda merasa konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya.